Damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Subtema, dengan semangat Natal, biarlah kita menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan kita dipakai untuk pembawa damai bagi semua orang. Nanti akan diserahkan kepada tuan rumah untuk pelaksanaan praise and worship-nya. Habis itu nanti pujian penyembahan, khotbah, persembahan, lalu kita masuk di dalam perayaan Natal, masuk ke liturgi, dan selanjutnya nanti sampai selesai. Oleh sebab itu kita akan lanjutkan, kita akan dengarkan kata sambutan yang pertama dari mewakili sektor 1. Oke, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Horas di dasar hutna, Yahobu telenuun, ya Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya dipercayakan untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan dari sektor 1. Apa yang hendak saya katakan? Izin Bapak Ketua, Amang Menalu dan semua hamba Tuhan senior. Saya mau hanya katakan di momen Natal ini, marilah kita semakin mempererat hubungan kita sesama hamba Tuhan. Gak ada cerita yang lain, hanya itu saja permintaan kita dari sektor 1. Memang mertiki ronggotiki, Allah yang mau menghidupkan Tuhan Yesus, mau lepar Pantekosta, karismatik, semangatnya harus semakin berapi-api. Amin. Tung mana ngahape nama masa, kita gak usah khawatir. Kita gak usah takut. Karena semua yang Tuhan akan nubuatkan akan terjadi. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, mari kita saling menopang di dalam melayani kita untuk membawa jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Songoni mahatasanau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Haleluya. Baik, terima kasih buat hambanya. Kita akan lanjutkan. Kita akan dengarkan kata-kata sambutan selanjutnya dari mewakili sektor 2. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Gail Siagian, silakan Amang. Shalom. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita, Yesus telah lahir bagimu pada malam ini. Begitu tertulis pada Alkitab. Tapi saya katakan kepada kalian, Yesus telah lahir hari ini bagimu. Haleluya. Sekali dia lahir pada hari ini di dalam hati kita. Terus sampai akhir zaman. Biar dia tetap ada di dalam hati kita. Selamat PPHT Gede Tapanuli Utara. Persatuan hamba Tuhan yang berada di garis depan. Jangan takut. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang bisa mengatasi segala persoalan. Walaupun dunia goncang, kita tetap tenang. Dalam nama Yesus, sekian saja sambutan dari Sumreon 2. Semoga Tuhan memberkati kita dari saat ini, kekal abadi selamanya. Haleluya. Terima kasih buat hamba Tuhan, Bapak Gail Siagian mewakili dari sektor 2. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari tuan rumah. Untuk Bapak Pendeta Tony Silitonga, silakan Amang. Ya puji Tuhan, shalom bagi kita seluruhnya. Ya puji Tuhan, dari kami tuan rumah, saya atas nama GB Sigoto menyampaikan terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan karena dipercayanya gereja kita di tempat ini boleh menjadi tempat untuk kita melaksanakan perayaan Natal. Namun mungkin Bapak Ibu di sana sini ada banyak kekurangan, kami sadar itu dan kami mohon maaf. Apalagi begitu tadi sampai Ibu Siagian bilang saya mau foto. Karena saya nyampe tuan rumahnya enggak ada. Jadi saudara saya mohon maaf ya. Ya entah bagaimana memang cara Tuhan itu luar biasa. Ya tahun 2023 ini apakah
Saya pikir Tuhan ini anugerah Tuhan. Tapi saya percaya ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kepada Bapak Ibu seluruhnya, kami sangat bersuka cita atas kehadiran dari Bapak Ibu. Karena dalam prinsip saya, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang terus boleh datang ke gereja kami ini, maka semakin banyak doa-doa yang akan dinaikkan dari tempat ini. Jadi kami sangat bersuka cita apabila gereja ini terus dapat dikunjungi oleh para hamba-hamba Tuhan, karena ada doa-doa yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan yang akan dinaikkan dari tempat ini. Jadi untuk itu Bapak Saudara, dari tempat ini kami menyapa kita kembali dan kami menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maaf, sebetulnya saya mau koreksi nih semalam tertib acara ini, tapi karena ketepatan pawai okumene jadi lupa. Iya, sebetulnya tuan rumah bukan penutup atau keempat, dia mah awal itu sudah kata sambutan selamat datang antaranya kan. Jadi saya pikir baru pengurus panggonggom donin nah kan. Jadi sebetulnya itu, tapi sekali lagi ini pelajaran bagi kita supaya siapapun nanti disuruh untuk bukan mempermalukan ya Pak ya, bukan. Sama-samanya kita ini, tapi memperbaiki enggak apa-apa. Selamat datang para hamba-hamba Tuhan PPHTGD Tapanuli Utara. Selamat bagi kita hari ini di Sigotom boleh merayakan perayaan Natal. Amin. Sedikit ada komen, mengapa mesti di Sigotom? Supaya Bapak Ibu yang di kota merasakan sakitnya yang jauh dari kota. Supaya adil. Ya, unang alon atau turun angkot dapot. Tapi porsi ada unakin kita semua nggak ada yang kotor kok Pak, masuk ke gereja ini sepatunya semua bagus-bagus. Kena lantainya saya lihat bersih. Jadi nggak pala capek nanti Pak Selitongan untuk membersihkan sepatu kami, bekas sepatu kami. Jadi inilah kita. Jadi adil semuanya kan? Adil, amin. Isedopen nobdau hita anggota garis depan tempat. Garuga. Hah? Sepahutar, Sepahutar, Garuga tempat Pak Pangaribuan. Dahung Pak, hita dope yang tahun depan. Adil-adil do. Bolau perlu buat do nobdau lala. Saru patuson. Pas karena enggak ada, kita hanya Natal Pak. Tapi kalau kita buat nanti enggak apa-apa. Sudah kali ini Ibu Stupang kemari kan? Iya kan? Tadi kami mau foto-foto lagi cantik tadi dari jalan baru itu. Untung Pak Pak supir kami, Pak Uta Barat, supir pulang dari sinilah nanti kita foto-foto ya tante, katanya. Iya, supaya songonna di luar negeri niko. Memang cantik, nanti boleh per borong-borong dari sana. Iya. Sedikit. Kami pengurus PPHTGD sungguh mengangkat jempol 2 kepada kita. Istimewa saya sendiri yang selalu setia mengikuti enggak turun gini terus ya, mengikuti pertemuan-pertemuan kita ini. Luar biasa. Ya. Memang sektor 1 pun sudah mulainya. Karena sudah ada mobil mereka. Tapi saran kepada sektor 1, bolona 10.000 ya tanpa punguhamu sa unang bosan Pak Demak membawa kita. Amin. Alana
boloso pengurus madokon ni rasa biar do Pak Demak madokon. Iya kan? Jadi situ du mata horbodo pengurus nasadaon na jongjongon. Buasa au disuruh Pak Manalu nakin. Ya, jadi itulah bagi kita. Jadi mari bersama-sama. Kami bersyukur juga berterima kasih program kita walaupun memang program topu-topu, ya kan? Topu-topu mabain garis depan, mabain konser ke apa namanya itu bagian kestra itu ya. Memang perlu itu kita masukkan rupanya kegiatan ke kestra itu, Facebook kestra itu. Iya. Siapa yang berteman ke situ perlu dipemasuk ini. Aseboto Pemkapi. Ya. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur. Tahun ini kita boleh sehat semua, boleh gemuk-gemuk saya lihat, saya saja yang kurus karena saya lagi diet. Iya, jadi selamat Natal, doakanlah kami. Sebetulnya kami sedang mengincar siapalah yang pengganti kami ini. Terus terang kalau boha-boha Pak Manalu, aku terus angkat tangan, letak jabatan aku. Cuma walaupun aku disuruh bertelepon untuk bagian apa namanya operator untuk di lapangan aku siap, tapi kalau untuk berjalan sendiri aku naik kereta terus terang aku bilang angkat tangan. Sebab itu doakan kita Pak Manalu supaya sehat dan Ibu Manalu juga sehat. Tuhan memberkati kita dan memasuki tahun 2024 kita sehat nanti. Kita buatlah program kita lagi. Tahun lalunya kita retreat kan? Tahun lalu udah kita retreat, bola tahun Marsogon 2 keliling Musehita. Kan udah berapa tahun kita 2 keliling itu? Udah 4 tahun ya Pak ya sebelum Covid ya. Maka kita 2 keliling. Enggak doa. Iya, Tuhan memberkati kita. Selamat bernatal. Shalom. Terima kasih buat kata-kata sambutan dari pengurus PPHTG GD Tapanuli Utara. Kita akan masuk di dalam acara penyalaan lilin.
Terlebih dahulu kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami hamba-hambamu. Kami boleh berkesempatan Tuhan, boleh merayakan hari kelahiran-Mu di tempat ini bersama-sama dengan para hamba-Mu. Bapa yang baik, kami merindukan Kau hadir di ibadah perayaan Natal kami ini. Kau memberkati setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu, dan memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kau berkati kami Tuhan Yesus. Inilah setiap kami yang memiliki kerinduan untuk menaikkan pujian penyembahan kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kami yang telah lahir bagi setiap kami. Kami nyatakan pujian penyembahan kami saat ini hanya bagi-Mu Tuhan. Mari dengan iman Bapak Ibu Saudara terkasih, katakan pujian ini. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
berkasih. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Lebih lagi katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, mari naikkan sembah pujianmu, biar segala kemuliaan bagi Dia. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami. Haleluya, terpujilah Engkau. Hosanna bagimu, Yesus Tuhan. Mari naikkan sembah pujianmu, mari naikkan pengagunganmu, sebab hanya Dia yang layak terima puji dan sembah. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, puji dan sembah kami penuhi tahta-Mu Tuhan. Puji dan sembah kami hanya bagi-Mu Yesus, yang telah lahir bagi setiap kami. Hosanna bagimu, Hosanna bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami bermasmur bagi Raja kami, kami bermasmur bagi Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami. Terima kasih, segala pujian syukur bagi-Mu. Hosanna bagimu. Oh, haleluya, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang ajaib. Haleluya, pujian kami bagi-Mu. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu pujian kami kekal selama-lamanya. Penebus kami. Bagi-Mu-lah Tuhan nyanyian terbaik kami. Bagi-Mu-lah Tuhan pujian terbaik kami kekal selama-lamanya. Haleluya. Nyanyian pujian
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak. Mari dengan mengangkat tanganmu nyatakan nyanyian pujian bagi Dia, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak. Mari lebih lagi nyatakan. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, amin. Nyanyian pujian kami bagimu, hanya bagimu, Tuhan. Amin. Mari lebih lagi nyatakan nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak katakan namamu besar, Tuhan, namamu besar dan layak. Lebih lagi nyatakan kebesaran nama Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sorakan haleluya, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Tuhan. Sorakan haleluya, 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 puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat tanganmu. Mari kita lebih lagi nyatakan pujian ini. Kita nyatakan sembah dan puji bagi Sang Raja yang telah lahir bagi setiap kita. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari nyatakan pujian penyembahanmu lebih lagi.
kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai merayakan kelahiran-Mu bagi setiap kami. Taruh roh pujian bagi setiap kami Tuhan, agar kami bersuka cita di hari kelahiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita memuji Tuhan, mari salam kanan kirimu katakan selamat hari Natal, damai Kristus ada di antara kita. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hai dunia bergembiralah, sebab Rajamu telah lahir. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive happy. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Hai dunia, elukanlah Rajamu padamu. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan kita. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Serahkan haleluya. Haleluya. Biar dari pulau dan benua semua memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di hadapan penebus. Oh, oh, oh.
saudara terkasih. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi katakan pujian ini dengan iman Bapak Ibu Saudara. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama lambaikan tangan, katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Mari lebih lagi dengan iman katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari dengan iman katakan, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Ada keselamatan apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Kekal. Sorakan haleluya. Keselamatan kekal hanya dalam Yesus. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam seperti Maria mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di hari kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya.
Engkaulah pintu, Engkaulah jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bukakan anugerah-Mu atas kami. Dan oleh anugerah-Mu lah kami ada di tempat ini. Oleh karena cinta-Mu lah kami boleh ada di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang ada di baris depan. Bapa, kami percaya oleh anugerah-Mu, Engkau juga akan menjamah hati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Tapanuli Utara, Bapa. Untuk kami boleh bergandeng tangan, bersama-sama menyatakan kasih Tuhan, bersama-sama menyatakan kerajaan Allah, bersama-sama menyatakan Panji Kristus di Tapanuli Utara, Bapa. Kami minta anugerah-Mu, kami minta kasih-Mu, Bapa. Tuhan, sebentar kami rindukan firman-Mu. Firman yang mengubah kami, firman yang membaharui kami, firman yang terus membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Urapan-Mu bagi kami semua, terlebih bagi hamba-Mu. Ajari hamba-Mu yang bodoh ini, ajari hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Bapa. Kuasai bibir lidahku, kuasai hati dan pikiranku Tuhan. Bersatulah dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Ini si Gotong. Tadi apa arti si Gotong, Bang? Ada apa arti si Gotong teh? Si Ingoton. Oh itu si Gotong, si Ingoton. Betul. Tadi kami sedang di jalan, Amang bertanya, apa arti si Gotong? Gak tahu. Nanti lah kita tanya sama Amang Silitonga, nggak bilang begitu. Jadi saya baru ingat, sampai di sini baru ingat apa arti si Gotong, Amang. Ingoton, yang perlu diingat, ya. Baik. Betul, ada yang banyak yang kami ingat ketika kami sampai di sini, Bapak. Si Gotong, mungkin orang bilang ada di ujung Tapanuli Utara. Tapi ketika saya beribadah hari ini, kami tidak seperti di ujung Tapanuli Utara. Sepertinya kami ada di tengah kota. Pelayanan di sini tempatnya boleh desa. Saya terberkati emang. Saya bilang gini, Tuhan, tempat ini boleh desa. Tapi suasana yang kami alami bukan desa. Luar biasa. Sebagai contoh, buat kita yang ada di desa, ternyata tempat desa bukan menghalangi kita melihat karya Tuhan. Amin, Amang Inang. Selama Tuhan hadir, selama Tuhan ada, dan selama kita mau berkarya dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ide-ide yang cemerlang, sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya nggak pernah lihat Amang di gereja kami ada asap-asap, Amang. Huri putar bakar nak kini, natar bakar naik. Udah, HP ini ada buson do. On mambol perli jadi sahamion. Ale mulia hati mamang. Boy hamison diberi kami sangonan mamang. Tuhan berkati. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya, ajaib Tuhan. Amin. Ya. Tadi kata sambutan Yesus lahir hari ini. Saya bilang Yesus enggak lahir hari ini. Yesus sudah harus dewasa di hidup kita. Yesus nggak boleh hanya jadi bayi di hidup kita. 2000 tahun yang lampau, lewat, nggak mungkin lagi jadi bayi. Dia harus dewasa. Kalau Yesus dewasa, maka hamba-hamba Tuhan akan tetap kuat. Tapi kenapa hamba-hamba Tuhan bisa cepat letoy, melempem, karena masih bayi Yesusnya. Kalau Yesus sudah dewasa, hamba-hamba Tuhan tidak akan ada yang melempem. Hanya bayi yang gampang masuk angin. Betul Bapak Ibu? PPHDGD tidak boleh masuk angin. Amin. Bilang kanan kiri dulu, jangan masuk angin. Maksudnya, di tahun naro, unang BOT itu maksud tuh. Amin. Tadi kata Ibu Deborah, rencananya si borong-borong mau pisah.
Karena terkadang begini, kadang haulah kami para marimi untuk tu sibata. Bulu sorami, olah pala dohami, opat tala dohamina. Bodong soni tabain maju tak bisa diri. Asa songona bergerak laki nahami dotong. Alikan hanya sekedar dan mungkin pisah hami siapa mana lu ah. Dan mungkin tinggalan bapak nami ya, hati bapak. Iya, tetapnya. Ini dia ada boleh baru di pertodian nang bui. Tong doi kon hot. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus, buat Amang dan Inang yang mempercayai saya. Ya, saya pikir ketika saya lihat di grup, dang na salah teh ala bapak on teh isi mau posorope dibadikon asing. Ya, saya dalam pelayanan pengembalaan ini masih junior. Ya, dibandingkan teman-teman hamba-hamba Tuhan. Saya harus berkata angkat tangan. Terima kasih kalau saya dipercaya. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, temanya saya ambil karena saya tanya kemarin Bu Deborah, apa temanya? Tema jo, usuk kunjo, nah kan? Terudok mah, buah bola sian PGI ku. Bahus kunjo Pak Manalu, ido Pak Manalu, dokon Pak Manalu ido, nah batok mak, berarti mantap. Berarti temanya ada hari ini adalah, sebentar Bapak Ibu ya, adalah di situ kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, inilah keluarga saya Bapak Ibu. Mana tahu lihat jumpa ya. Anugerah Tuhan buat saya, kami dianugerahi 3 orang anak, 1 orang istri. Jangan dibalik Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Kemuliaan bagi Allah dan sejahtera di bumi. Itulah tema Natal untuk PPHTGD hari ini. Dan saya rindu PPHTGD penuh dengan damai Tuhan. PPHTGD penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau baris depan tidak memuliakan Tuhan, ini bukan baris depan. Namanya baris terbelakang. Tapi saya percaya baris depan adalah orang-orang yang terus memuliakan Tuhan. Di atas segala-galanya. Amin. Kita baca Bapak Ibu, Lukas 2 ayat 8 dan 14. Sekalipun temanya itu dari ayat 14. Supaya kita bisa sama-sama mengerti dan menangkap apa tujuan dari pernyataan perikop ini. Sudah dapat Bapak Ibu? Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya akan baca ayat 8, Bapak Ibu baca 9, ayat 14 kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Ya. Kalau punya Alkitab enggak dibawa, ya. Tapi saya enggak mungkin ya hamba Tuhan enggak bawa Alkitab ya. Bawa dohonon teh. Ale adong do Alkitab nuain di saku paket. Ya nggak apa-apa juga samanya itu. Baik, ayat 8 kita baca sama-sama. Saya baca 8, Bapak Ibu baca 9. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sama-sama 3, 2 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan membaca firman, terlebih yang melakukannya. Berita Natal adalah berita tentang namanya sukacita besar atau kesukaan besar. Berita Natal adalah berita kesukaan besar yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Ketika kita merayakan Natal, namanya itu adalah kesukaan besar yang sedang kita dengar.
Orang mendengar kesukaan besar, sukacita, pasti tidak ada yang cemberut. Amin Bapak Ibu. Dan Natal harus menjadikan kemuliaan Tuhan. Natal harus Tuhan yang dimuliakan. Baru berita Natal adalah berita damai sejahtera. Berita Natal ada yang pertama adalah kesukaan besar. Kesukaan besar di sini bukan berarti karena hal-hal jasmani, karena baju baru, karena kebaya baru, karena seragam baru, bukan. Ternyata kesukaan besar adalah setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan rohnya. Setiap kita yang ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan dan diberikan Tuhan anugerahnya. Amin. Kenapa saya bilang kita harus menjadi kesukaan besar ketika Yesus lahir pada buat hidup kita? Kalau soal baik, kita kalah baik dengan orang lain. Soal cakap, kita kalah cakap dengan orang lain. Soal kaya, unang sukun. Si pilih bigu penguasa kita. Betul Amang Inang? Soal sopan, badang ngalo akawa budi sopan na. Orang lewat na tutu na. Ro senior na. Bahita. Allah si hita hamba Tuhan lupa. Tidak ada senioritas. Saru pada hita. Tidak dapat Tuhan. Kan itu? Sebenarnya sebagai kita hamba Tuhan yang sudah dipenuhi roh Tuhan semakin mengerti arti tata krama. Betul Bapak Ibu? Tapi memang kita jujur. Ada banyak orang gak mengerti sampai ke sana. Mbak saru pada hami. Saru bang, ngapan dita? Saru pandita. Apa pandita tahun gurutta don. Alih-alih nggak saru pandita hita. Sekali tidak. Tapi itu di sana. Baris depan tidak ada. Amin. Amin saudara. Baris depan adalah orang yang mengerti aturan. Amin. Nah kesukaan tadi kesukaan besar bukan berita hal-hal yang jasmani. Tapi berita-berita yang hal-hal rohani. Di mana kita dulunya adalah orang-orang yang harus binasa. Orang-orang yang dihukum. Namun ketika Kristus lahir. Ketika berita kelahiran Kristus adalah berita di mana akan ada kelepasan. Di mana berita tentang kemenangan diberikan. Amin. Dan kita dipakai Tuhan. Amang Inang. Saya teringat ketika saya dulu tidak jadi hamba, belum jadi hamba Tuhan, masih hamba bigu. Hambanya hantu. Saya pikir saya nggak akan pernah bisa jadi hamba Tuhan. Karena hidup saya tidak pernah jadi berkat gitu kan. Orang makelai dok. Setiap hari manjaha dok. Setiap hari boladong hepeng. Jangan dong tidur dalani, sudah do bengkok kan itu. Tapi karena kesukaan besar Yesus lahir, saya bersyukur Yesus lahir, dia bawa berita kesukaan besar buat saya yang seharusnya saya binasa, yang seharusnya saya dihukum, yang seharusnya saya kehilangan anugerah, menerima anugerah Tuhan. Saya dilayakkan melayani Tuhan. Itu kesukaan besar yang saya terima. Amang Inang. Jadi berita Natal harus jadi berita kesukaan bagi setiap kita. Amin. Kita gembala-gembala, berita Natal harus berita kesukaan bagi jemaat Tuhan. Amin. Undang alani guguan. Amang Inang. Undang alani si dabu-dabu, undang adong di bandruasi si pataulo taha. Nawaro ngambil bija tako mangira Tuhan dang olah mangalian 10.000 mau hiakon kan si pata ni jasi mana ape pas mau sepeng 10.000 dang adong dan kesukaan besar be. Jadi mari yuk bawa berita kesukaan besar di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Amin. Kesukaan besar bukan bicara tentang hal-hal jasmani ya, tapi hal-hal rohani yang bisa membuat kita mengalami kasih Tuhan. Terima kasih toh. Tuhan berkati. Ayat ini ayat kita hamba Tuhan tidak perlu lagi dibaca-bacakan sebenarnya Bapak Ibu ya. Yohanes 3:16 ini. Kesukaan besarnya adalah kasih Tuhan dinyatakan buat kita semuanya. Saya ada hari ini karena kasih Tuhan.
Saya bisa melayani Tuhan karena kasih Tuhan. Saya bilang, saya adalah dulu bukan orang yang mengenal Tuhan, yang ya bapakku Kristen, mamaku Kristen, tapi saya bukan orang Kristen karena hidupku tidak orang Kristen. Karena mulai umur masih remaja, saya sudah ada di pasaran, sudah tahu namanya minuman keras, tahu minum obat-obatan terlarang. Gak mungkin saya bisa menjadi hamba Tuhan, kalah dari ukuran manusia. Tapi ternyata Tuhan tidak pakai ukuran itu. Tuhan pakai ukuran kasih-Nya buat setiap kita. Kita ada di hari ini bisa melayani Tuhan. Amang, Inang, bukan karena kita lebih hebat dari orang sana. Bukan karena kita lebih pintar dari orang sana. Kita ada hari ini karena ada berita kesukaan besar. Karena Yesus sudah lahir dan kita dilayakkan. Amin. Bukan karena pintarnya kita, bukan. Bukan karena hebatnya kita, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena itu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia berikan anaknya yang tunggal itu. Anak yang tunggal, Yesus Kristus yang lahir di kandang domba itulah yang melayakkan kita hari ini ada. Untuk itu, Natal harus menjadi berita kesukaan besar bagi setiap kita. Keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita. Natal ini adalah di mana mereka mengalami kesukaan besar. Dan kesukaan besar itu tidak hanya hari ini, tapi sampai Tuhan datang. Kesukaan besar harus menjadi berita bagi mereka. Dengan membagikan kabar tentang Yesus kepada semua, kabar mengubahkan hidup manusia itu ya harus menjadi suara dunia yang mengumandangkan, hai dunia, apa? Gembiralah. Kenapa? Kenapa gembira? Kenapa? Karena Raja sudah datang. Amin. Makanya hai dunia bergembiralah. Kenapa? Karena Raja sudah lahir. Raja yang melepaskan kita, Raja yang membebaskan kita, Dia sudah lahir 2000 tahun yang lampau. Kita hari ini merayakannya, mengingatkannya betapa Kristus sudah lahir. 2000 tahun yang lampau yang lewat sudah lahir Dia. Dan hari ini sudah menjadi penguasa dalam hidup kita. Amin. Dia harus menjadi raja dalam hidup kita. Amin. Tapi saya pernah dengar begini Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan pas ada masalah. Unang pacing udah. Sotung bangulu jo si bolisnya dirakon. Berarti bolisnya belum mati. Masih bisa dipancing-pancing. Masih ada di tempat ini? Masih ada hamba betul berdepan si bolis yang si mangulu? Udah mati ya? Tapi aku enggak pernah mang. Jangan sampai bangkit lagi ya. Itu enggak kesukaan besar. Itu enggak kesukaan besar. Itu enggak berita sukacita. Itu berita yang membuat kita semakin miris. Tapi barisan hamba Tuhan berdepan. Yuk mari kita memiliki Yesus yang hidup. Yesus yang berkuasa dalam hati kita. Amin. Amin. Ya. Mari semua situasi hari-hari ini terkadang membuat kita mengerti bahwa seluruh penggenapan ini sedang dinyatakan. Amin saudara. Pernah dengar batu lihat keluar dari perut bumi? Nah juluh dalam begini, sonari ngadong di hutat tahun. Jonok dibakar. Kan itu kan? Batu nabol sedang buat yang dia batui. Alektor keluar belga-belga na batui. Imam Manipa hutai. Kurang lebih 5 hektar daerah yang ditantam oleh batu itu. Perlu tong tusi saya Bapak baris depan. Samartangnya kita sih. 10 naik dang tarida. 2 nunga tarida. Madapot bakke. 10 naik dang tarida. Ini juga sebuah fenomena di mana kita akan melihat karya Tuhan yang besar. Hal-hal yang tidak mungkin akan mungkin hari-hari ini. Tapi berita Natal mengingatkan kita kesukaan besar harus tetap kita miliki. Amin. Kesukaan besar membuat kita nggak perlu takut dengan berita-berita miring hari-hari ini. Amin. Ya. Hal-hal mungkin tadi di hamba kami sengit juga dari sana Palestina dan Israel. Biarkanlah mereka, kita dengan Tuhanlah berurusan. Amin. Amin saudara. Kita boleh belajar, boleh tahu. Saya juga mau kok belajar tentang Israel. Tapi saya ini urusan mereka. Ada urusanku yang perlu kulakukan. Alkitab mengatakan begini.
Jangan satu kali pun kita, Alkitab mengatakan, saya nggak tahu Alkitab apa, Alkitab saya begini. Jangan pernah menghujat bangsa Israel. Itu bangsa pilihan Tuhan. Alkitab yang mengajarkan. Kita percaya Alkitab kita? Bapak Ibu percaya Alkitab ini? Jangan cari yang berlawan dengan Alkitab ini. Apa kata Alkitab? Saya ingatkan Bapak Ibu. Saya kebetulan teringat tadi hari ini. Sesekali kita mengambil sebuah tindakan yang miring. Karena pakai logika kita, pakai cara pandang kita, cari pakai perasaan kita. Ternyata melayani ketika kita membaca Alkitab ini, bukan perasaan kita yang kita ikuti, tapi apa kata Alkitab yang harus menjadi ikutan kita. Yang kedua, saya cepat saja Bapak Ibu. Karena jam 12 sudah. Itu pas kan jamnya kan? Hidupnya itu, Mang? Oh, hidup. Pas. Ya kan? Soto nggak be marah lo logistik, logika. Iya Mang Sudut Tengah. Kalau logistik sedang kosong, logika pun kosong gini. Jadi perlu sejalan. Jadi sebelum kosong, saya akan cepat berhenti nanti. Baik, yang kedua, berita Natal adalah kemuliaan bagi Allah. Amin. Allah harus dimuliakan. Lewat Natal ini, Natal di gereja kita, Natal dimanapun, Natal Lukemene, Natal kecamatan, Natal desa, Natal kampung, Natal STM, Tuhan harus dimuliakan. Jika Natal yang kita rayakan hari ini Tuhan tidak dimuliakan, itu bukan Natal tapi nakal. Bilang sama kanan kiri, dang nakal, Natalmu. Amin. Masa nakal? Godang dojol di Natal membuat kesempatan. Betul? Alani dang do panitia Natal olor keberatan, betul? Audo si muasim basi mana kami panitia Natal, audo si turan. Kalau itu terjadi, Tuhan nggak dimuliakan. Betul Bapak Ibu? Loh, siapa menjadi panitia Natal kan nggak apa-apa juga. Amang Siletong aja ketua, ya anugerah Tuhan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Kalau sampai ketua Natal, sampai berapa kali ketua Natal nggak dimuliakan Tuhan, hanya salah Mang. Tuhan harus dimuliakan Bapak Ibu. Tidak boleh tidak. Tuhan harus dimuliakan setiap Natal-Natal kita. Kalau di Natal gereja juga ada panitia kadang bisa buat rusuh, betul nggak? Oleh sebab ketua Natal Mardandi, sekretaris bendahara Natal lolos sakit perut, sekretaris masuk angin. Loh, ini Tuhan dimuliakan atau gimana? Saya pernah dengar sebuah hamba Tuhan pernah begini. Dia bilang gini, kalau Natal itu, kalau Natal tuh ada mau jual main Natal songoni. Sebenarnya Natal tubuh Tuhan dan tubuh Tuhan. Halo. Betul Mang Inang? Benar. Alania. Goblok. Ada banyak orang, ada Natal-Natal yang di mana Tuhan tidak dimuliakan. Ada banyak Natal-Natal yang menjadi perbedaan. Alania dan tubuh Tuhan. Dan tubuh Tuhan ini ale tubuh Tuhan. Alepe baris depan. Tubuh Tuhan. Amin. Amin Mang Inang. Karena saya percaya panitia tidak ada yang dan ada urusan hepeng kan? Jadi lebih enak begini. Dan ada urusan hepeng. Jadi dia budget. Asal lu nggak dihitung soal budget. Itu paham pembantuan dong Pak. Jadi yang kosta. Ya nggak apa-apa juga selama ada, tapi jangan gara-gara itu Tuhan tidak dipermuliakan. Hari ini pastikan tubuh Tuhan. Amin. Boleh pena mangat kita anugerah deh. Amin.
Ala uang ko uap na, berarti mangan bahay norak nak ini. Alai, dan ala nih, ala tubuh do tuata bersuka cita mak, kesukaan besar. Amin. Sampai di bayar 3 kilo sasang. Tanggut. Iya kan? Pas sasang nakin wanggo. Anggo ni sasang indang buat tahu sasang siana manang sianon. Pokoknya wanggo kendang sasang. Ya, karya Tuhan itu ajaib amangina. Oleh karena mari kita menghargai Tuhan, biarkanlah Natal ini Tuhan dipermuliakan. Kalaupun baju kita belum ganti-ganti, masih itu terus dari tahun yang lampau sampai sekarang nggak apa-apa. Amin. Karena yang penting Tuhan dimuliakan. Untuk apa jas baru kalau Tuhan nggak dimuliakan? Kan begitu kan? Dan dimuliakan Tuhan bolos yang marbat dijawab. Alakan ini tak jas baru. Alakan ini sepatu tikka. Gak dipermuliakan Tuhan hanya karena sepatu tikam atau sepatu lepes. Gak dipermuliakan Tuhan hanya jas baru atau tidak jas baru. Tapi kalau hati kita terus baru dibaharui, maka Tuhan dipermuliakan. Kalau hati kita terus mengalami Tuhan, maka Tuhan dimuliakan. Lewat Natal ini, baris depan Tuhan dimuliakan. Kita tidak bisa memungkiri perayaan Natal, banyak sekali saudara kasih yang seperti itu ya, yang dimana Tuhan sedang dihujat orang, diejek orang, ya. Dan saya cepat Bapak Ibu, yang ketiga, kenapa Tuhan dimuliakan? Karena ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Itulah buat kenapa Tuhan harus dimuliakan lewat Natal ini. Semua datang dari Dia. Uang pun panitia dari Dia, betul. Baju pun datang dari Dia, betul. Kan dari Tuhan udah pasu-pasu maka kata Tuhan baju, seragam mahita. Ya kan? Nah, soalnya di seragam warna tahun tabain ma biru. Tahun lewat nunga merah. Tahun warna pink. Sudi pink. Kompak doang mote. Dah sebut hode dah. Memang pink do baju nami kompak. Ale hati nami ngaber keping-keping nah. Kan masalah dong kan. Tapi sini saya enggak. Yang pink warnanya hatinya pasti tidak berkeping, sedang berbunga-bunga. Amin. Haleluya. Baik. Yang ketiga, berita Natal adalah damai sejahtera di bumi. Berita Natal harus berita akan nak kita sudah ganti topik nih kesongan mulai panas nak ini masalah Palestina. Iya, ganti topik kenapa? Karena kita mau berita Natal, berita damai, berita sukacita. Dan apalagi tahun-tahun ini, tahun politik ini Bapak Ibu. Ya kan? Di gereja dan sudah sarupa pilihan naik, itu kan? Unang alanes beda pilihan. Dangitai, bahasa beda deh. Dang nomor deh, alak ini. Apa sih gereja dong? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pas beda dong. Alane pilihan. Berita Natal harus berita damai. Amin. Kau boleh pilih warna merah, aku pilih warna putih, kau boleh biru, tapi hati kita tetap sama. Kristus. Amin. Iyalah. Kan sebetulnya baju kita nggak semua sama kan? Betul Bapak Ibu? Ada yang alani beda baju tak beda hita. Sadar hita kan? Amin. Di bagasan Tuhan. Amin. Berita damai. Natal harus berita damai. Damai yang Tuhan berikan bukan karena tidak adanya kesulitan dalam hidup, tetapi berbicara tentang iman percaya kita kepadanya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya, Tuhan mau kita berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berkenan. Cara dunia mendapatkan damai sejahtera dengan popularitas, dengan bolo alak Batak mendoko songon manginang. Orang Batak mencari hagabean, hamoran, hasangapon. Itulah orang Batak mencari damai. Ternyata begitu dapat hasangapon, begitu dapat hamoran, begitu dapat hagabeon, badai. Itu kan? Ternyata itu jawaban. Saya sebentar di sini saya akan buka sebentar Bapak Ibu. Kekayaan bukan sumber kebahagiaan. Setuju? Setuju Mang Inang? Makanya hamba Tuhan yang belum ekonominya belum seperti teman-teman lain, gak usah kecil. Yang penting hatimu damai. Amin. Kalau dia sudah punya temanmu yang lain sudah punya ini dan itu, bersyukurlah ya Tuhan. Makasih dia sudah diberkati Tuhan. Amin. Unang terong gimana? Diberkati hamba Tuhan ini yang tikosi.
Hepeng gudang do hepeng jemaat dia langi. Dia toto itu jemaat nih. Hanya yang along dame di son. Alison dang adong teh. Amin. Ya bolo hubera kadong aku mar mobil Tuhan. Mulai hati mah Tuhan mar mobil dong aki. Bu yang menumpang. Kan gitu. Iya kan? Aku bersyukur ada Pak Demak yang punya mobil. Bisa kami numpang. Sampai kami kemari. Kalau tidak, masuk angin ini nang. Naik kereta. Bolo kereta baga. Ini kereta apa yang ngolah di batu-batu. Dengkol mokol. Untunglah ada yang hamba Tuhan diberkati Tuhan kan. Punya mobil, bisa numpang. Makanya bisa kami kita rutung amang. Coba nggak ada Pak Demak. Bah. Sementara waktu. Hah? Izin mau tuh Bu Deborah. Sorry Bu, ada yang pelayanan. Kan hamba Tuhan loh kita kan. Sudah alasan pelayanan. Kita memoto pelayan sama dia. Kita memotoi. Betul Mang Inam? Ternalan Ibu Deborah cocok. Ya, mari hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kekayaan bukan jaminan. Adolf Hitler terkaya di Jerman, mati bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta api. Sudah kaya. Di Jerman dia paling kaya, tapi nggak mengalami damai. Bahkan sampai dia tabrakkan diri ke kereta api. Dia tabrakkan. Kenapa? Orang bilang, bodoh mon, emang murah dong. Adong lu hepengna, bahasa bodoh diri. Berarti hamba Tuhan, kalau kita pun tidak kaya, nggak apa-apa. Yang penting hati kita kaya dengan Yesus. Amin. Jemaat Sardis katanya nggak kaya-kaya, betul? Apa? Sardis Smyrna? Laodikia. Jemaat Laodikia. Makedonia. Yang mana yang benar? Makedonia, Laodikia. Mana yang membantu ini? Laodikia, Smyrna, Sardis. Yang mana yang benar? Satu warna dulu kita. Untuk Alkitab kita harus satu warna. Amin. Gak boleh dua warna dong. Makedonia itu jemaat yang paling miskin. Alkitab Paulus bilang begini. Mereka sangat miskin, tetapi mereka melibatkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Artinya kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka mengalami sukacita. Amin saudara. Kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka untuk bersukacita. Kenapa bisa bersukacita? Buktinya mereka bisa membantu berkorban. Saya pun harus bertobat Bapak Ibu. Kadang saya ukur dengan udahlah nggak usah kasih Allah, orang kita pun lagi susah kok. Karena ukurannya dompet. Tapi kalau ukurannya hati, maka tidak bisa menghalangi. Betul Bapak Ibu? Saya bilang saya pun harus bertobat untuk ini. Karena saya kalau udah ada kerjasama untuk apa? Dari berapa dari gereja? Dompet tado asal di dompetmu. Kadang oto emak, ternyata bukan itu. Ini ternyata ukurannya. Hati. Saya percaya. Kenapa mereka bisa memberi? Bukan karena dompet mereka yang mereka lihat. Tapi hati mereka dengan Tuhan yang mereka lihat. Bukan soal banyaknya. Tapi mereka bekerja berlomba-lomba untuk bisa memberi. Ternyata kemiskinan bukan halangan untuk kita bahagia. Amin. Amin Bapak Ibu. Nggak sudi mar mobil. Kadang mar mobil sudi. Daun kan. Ali hubereng buhina las dorosdi. Las kide. Amin. Amin saudara. Semua ceria. Berarti kemiskinan bukan menghalangi kita untuk bahagia. Natal membuat kita semakin berbahagia. Populer bukan jaminan. Mikir jasa siapa nggak kenal. Triliunan uangnya. Tapi ternyata kepopuleran. Orang Batak bilang hasangapon. Hamoraon. Ternyata tidak bisa membawa dia bahagia. Overdosis. Ahli kesehatan. Ternyata juga mati bunuh diri. Ketika ilmunya dikritik orang. Tahu soal kesehatan orang pintar. Ternyata bukan jaminan untuk bahagia.
Cantik. Tahun-tahunnya orang Amang teh. Masih di bawah lagi Maya. Kali terkenal, artis yang sampai sejalan. Sekarang terkenal dia. Kisahnya menjadi legenda. Tapi kenapa? Dia juga overdosis. Ternyata orang seperti kebahagiaan, kepopuleran. Ternyata bukan sumber kebahagiaan. Bukan sumber damai. Sumber damai. Pastikan Yesus tinggal di hati kita. Amin saudara. Hari ini biarlah berita damai itu kita bawa ke banyak orang. Berita damai itu bisa kita sebarkan kepada orang lain. Bagaimana supaya berita damai bisa kita sebarkan? Hati kita harus penuh dengan damai. Biarlah damai itu menguasai hati kita. Amin amangina. Damai itu menguasai hati kita. Ya. Karena pengkhotbah berkata, apa yang dicari manusia akhirnya semua sia-sia. Sia-sianya semuanya kalau apa yang dicari oleh manusia. Tapi apa yang dari Yesus itu memberi kita damai. Apa yang dari Yesus itu memberi kita kekuatan. Amin. Amin saudara. Iya. Biarkan Tuhan terus bekerja hari ini. Saya katakan tadi, jangan hanya bayi, tapi biarlah Yesus bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kita. Amin. Amin amangina. Tidak ada hamba-hamba Tuhan di baris depan, hamba-hamba Tuhan yang masuk angin. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang melempem seperti kerupuk yang sudah keluar dari plastiknya. Tetap kuat, tetap bersinergi, tetap bersemangat. Kenapa? Yesus terus berakar, Yesus terus bertumbuh, Yesus terus berkarya dalam hidup kita. Amin. Amin amangina. Kesedihan yang kita alami, persoalan yang kita alami tidak akan menghilangkan damai sejahtera kita. Kalau ditanya persoalan masalah, semua kita punya masalah dan persoalan. Ada di sini nggak punya masalah? Ada nggak punya masalah di sini? Semua punya masalah. Kalau begitu, walaupun punya masalah, saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah yang penuh damai, wajah yang penuh sukacita, adalah wajah-wajah yang penuh harapan. Bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita akan tinggalkan 2003 dengan damai dan masuk 2004 dengan damai. Harapan dari Tuhan. Kesulitan boleh ada, masalah boleh datang, persoalan boleh menunggu, tapi damai di hati tidak boleh hilang. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari tolong para pelayan singer. Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saudara kasih. Terkadang ada banyak musim-musim yang mengganggu hidup kita. Tetapi ingatlah bahwa setiap musim akan berganti, bertukar. Mungkin kau berkata hari ini kami sedang mengalami kekeringan. Kami mengalami kekosongan hari ini. Namun saya katakan hari ini itu pun akan berlalu. Mungkin ada yang berkata hari ini kami mengalami kelimpahan, mengalami banyak berkat. Tapi saya katakan hari ini itu pun bisa berlalu. Ingatlah, kasih Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Mari tangkap sebuah pujian. Musim akan berlalu. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin ya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati.
Aku yakin, yakinlah janji Tuhan buat hidup kita. Akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman percayamu. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di Tidak ada yang terjatuh tanpa seizinmu. tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangku dan memeliharaku seumur. Tuhan selalu, haleluya. Mari kita bangkit beri Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di daunku, takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengajarku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Terima kasih Bapak. Terima kasih buat anugerahmu. Haleluya. akan berjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengajarku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Dia hidup. mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih. Ya. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang dasar
dahsyat. Firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Engkau mengerti keadaan kami, hamba-hamba-Mu yang ada ini Bapa. Engkau mengerti setiap kehidupan kami ya Tuhan. Wajah kami bisa menutupi suasana hati kami ya Tuhan. Meskipun kami banyak pergumulan di dalam kehidupan itu. Hati yang penuh dengan pergumulan ya Tuhan. Hati yang penuh dengan beban-beban Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan ini Tuhan. Yang kebanyakan adalah hamba-hamba-Mu yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung ya Tuhan. Namun kami melihat ya Tuhan, Engkau perhatian kepada kami Tuhan. Engkau peduli kepada kami Tuhan. Sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Meskipun Tuhan kami harus melewati jalan hidup pelayanan ini Tuhan. Bukan perkara-perkara dunia ya Tuhan yang membuat kami bahagia, yang membuat kami sukacita Tuhan di dalam kami melayani-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan telah datang di tempat yang paling hina ya Tuhan. Engkau sendiri telah hadir di tempat yang paling hina ya Tuhan. Di sebuah kandang yang berbau, yang kotor Tuhan. Namun Bapa di sorga peduli ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah mengangkat kami Tuhan Yesus dari dunia ini Tuhan, untuk menjadi anak-Mu, untuk menjadi hamba-hamba-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berita sukacita yang telah menguatkan kami, berita sukacita yang telah menopang kami, berita sukacita dari firman-Mu Tuhan yang telah menopang kami, yang telah memberi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah mengadakan mujizat bagi kami hamba-hamba-Mu yang datang dengan membawa pergumulan saat ini Bapa. Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau sudah menolong kami Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami Bapa dari segala Tuhan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak memperhitungkan keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan, yang sudah mengangkat kami. Terima kasih Allahku yang hebat, Allahku yang luar biasa. Haleluya. Ya malam-malam ya sangka malam-malam. Terima kasih. Dalam suasana Natal ini Tuhan membawa sukacita besar bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan pada hari ini.
Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Engkau mau pakai dia lebih hari lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dan bersyukur. Semua kita percaya mengatakan amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa memberkati setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memuji Tuhan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan, kita katakan, hai mari berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan
Ya. Baik, kita akan dengarkan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita akan dengarkan liturgi yang pertama, liturgi tentang penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5 dan 6. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dan air. Kejadian 1 ayat 7 dan 8. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 19 sampai 20. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-25 sampai 26. Firman Allah, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 29-30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 21 sampai 22. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Amin. Kejadian 1 ayat 23 sampai dengan 24. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Kejadian 2 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya. Puji Tuhan.